Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atta Zafran dari MJ501. Hari ini saya akan membahas mengenai hasil analisis saya, yaitu analisis bisnis model Canvas pada brand Kurasu. Baik, sebelum kita memasuki kepada hasil analisis BMC pada Kurasu, dari pengen kita untuk mengetahui apa sih bisnis model Canvas itu. Nah, jadi BMC itu atau bisnis model kanvas adalah alat visual yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan menganalisis model bisnis suatu perusahaan atau usaha. Yang teori ini dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. Nah, tujuannya adalah untuk menyediakan panduan yang mudah dipahami dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang di pasar sehingga perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih inovatif dan adaptif. Nah, BMC ini sendiri terdiri dari 9 elemen, mulai dari segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran distribusi, hubungan dengan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya, aktivitas yang dijalankan, kerjasama, serta struktur biaya. Nah, saat sekarang kita memasuki kepada latar belakang dari Kurasu. Kurasu atau nama perusahaannya itu Kurasu LLC adalah merek coffee shop yang berasal dari Jepang dengan visinya yaitu menyebarkan budaya kopi dari Kyoto ke seluruh dunia. Nah, Kurasu ini sendiri berasal dari bahasa Jepang yang berarti hidup atau gaya hidup. Awal perjalanan Kurasu dimulai dari toko online peralatan rumah tangga yang kecil pada tahun 2013 dan terus berkembang hingga saat ini dan telah memiliki outlet offline dan online yang menjual biji kopi berkualitas dari Nishijin Roastery, teh, dan peralatan Japanese brewing ke seluruh dunia. Nah, Kurasu ini menyediakan kopi berkualitas tinggi dari Kyoto dan mendukung budaya kopi Jepang, komunitas kopi, dan juga homebrew. Nah, Kurasu berusaha untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan dalam industri kopi. Selanjutnya kita memasuki ke perjalanan dari Kurasu itu sendiri. Nah, perjalanan Kurasu ini dimulai dari Yozo Otsuki, yaitu pendiri Kurasu yang keluar dari pekerjaannya di bidang investasi di Bank Goldman Sachs Tokyo dan memilih untuk pindah ke Sydney. Nah, ketika pindah ke Sydney, dia masih mencari di pekerjaan atau masih mencari pekerjaan di bidang yang sama. Namun Otsuki merasa ada yang salah atau ada yang salah dengan hal tersebut. Dia merasa tidak bahagia dengan pekerjaannya tersebut sehingga dia mencari alternatif lainnya seperti itu. Oh, oke. Harusnya gimana? Nah, di saat yang sama ternyata ada banyak orang-orang yang mengapresiasi craftsmanship dari Jepang dan menanyakan bagaimana sih cara mendapatkan peralatan-peralatan tersebut yang berasal dari Jepang. Nah, melihat opportunity tersebut, akhirnya Maret di 2015, Otsuki merebranding Kurasu yang berfokus pada peralatan kopi yang berasal dari Jepang dengan target global audience. Agar semakin fokus, akhirnya Kurasu kembali ke Jepang agar logistik semakin efisien dan dengan target adalah pelanggan dari seluruh dunia. Nah, tentunya Kurasu ini tidak hanya ingin menjadi penyedia peralatan kopi ala Jepang, tapi Kurasu juga ingin turut andil dalam mengedukasi homebrew ala Jepang, nah budaya kopi Jepang dan seninya itu sendiri. Kurasu akhirnya juga menyediakan biji kopi dari roaster artisan Jepang dan telah sukses untuk mengembangkan sayapnya hingga ke 25 negara. Nah, respon positif yang didapatkan dari pelanggan ini adalah ketika mencoba biji kopi Kurasu, mereka juga ingin merasakan menikmati kopi langsung dari Kurasu ketika mereka berlibur ke Jepang. Nah, melihat animo pelanggannya yang tinggi, Kurasu membuka toko pertamanya di Kyoto pada Agustus 2016 dan segera dikenal sebagai kedai kopi specialty di Kyoto yang juga turut dipublikasi pada publikasi Jepang yang terkemuka dan juga luar negeri. Nah, pada tahun 2017, Kurasu mengembangkan sayapnya, yaitu dengan membuka gerai pertama di luar negeri. Dengan gerai pertamanya yaitu di Singapura dan dilanjutkan di Bangkok pada tahun 2019. Nah, tentunya setiap gerai ini pastinya membawa misi yang sama, yaitu menyebarkan budaya kopi ala Jepang dan homebrew ke seluruh dunia. Tapi tentunya di setiap gerai yang ada di luar Jepang itu memiliki ciri khas masing-masing atau keunikan tersendiri yang kemudian diikuti
dengan preferensi pelanggan lokal di negara tersebut. Nah, passion yang kuat pada kopi membuat Kurasu memiliki tim yang solid dan penuh talenta. Nah, setelah kita menyimak latar belakang dari Kurasu tadi, di sini ada bisnis model kanvas yang telah saya analisis. Untuk Kurasu di sini ada 9 elemen yang akan saya jelaskan secara detail satu persatu. Nah, yang pertama yaitu customer segment, yaitu eh, segmentasi pelanggan. Tentunya Kurasu sebagai eh, bisnis yang bergerak dengan fokus atau niche-nya adalah kopi, tentunya pelanggannya adalah kopi. Selain itu juga di awal kan Kurasu menciptakan atau menyediakan alat-alat untuk membuat kopi di rumah. Nah, tentunya pelanggan Kurasu adalah penikmat atau komunitas kopi rumahan atau home brewer. Nah, selanjutnya juga Kurasu telah merambah ke teh seperti matcha, hojicha, ataupun teh-teh artisana lainnya. Karena Jepang juga dikenal dengan produsen teh seperti itu. Dan yang terakhir dengan individu atau orang-orang yang memang tertarik untuk mempelajari budaya dan peralatan kopi dari Jepang. Nah, segmentasi pelanggan ini telah membuat Kurasu akhirnya membuat kopi ataupun em, teh yang lebih premium karena pelanggannya telah tersegmentasi dengan baik, yaitu orang-orang memang tertarik dengan kopi dan teh yang berkualitas tinggi sehingga Kurasu harus menciptakan kopi-kopi yang atau teh yang berkualitas tinggi dan akibatnya juga pricing atau harganya juga menjadi lebih premium seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu value proposition. Nilai-nilai yang ditawarkan Kurasu itu yang pertama adalah kualitas dan keunikan kopi serta teh yang disajikan dan cita rasa yang unggul. Selanjutnya juga dengan suasana kafe yang nyaman, bersih dan menyenangkan ala Jepang sehingga cocok untuk berkumpul, bekerja dan bersantai. Yang ketiga itu barista yang berpengalaman yang selalu siap untuk memberikan rekomendasi sesuai dengan preferensi pelanggan serta produk pelengkap seperti pastry ataupun dessert yang dikurasi dengan baik dan berkualitas tinggi. Nah, karena nilai-nilai yang ditawarkan oleh Kurasu ini berbeda ataupun em, memiliki diferensiasi produk dengan pesaing, maka hal ini tentunya akan membuat nilai Kurasu lebih tinggi atau menjadi premium yang akan berdampak kepada eh, pricingnya juga menjadi premium yang tentunya berdampak kepada pendapatan dari Kurasu itu sendiri seperti itu. Nah, untuk channelnya di sini, course ini telah tersebar di berbagai belahan dunia. Nah, untuk coffee shopnya sendiri ataupun offline store-nya itu telah tersebar di Jepang, Indonesia. Mungkin di Indonesia kita bisa mengecek di daerah Grand Indonesia salah satunya. Setelah itu juga di Singapura, Thailand, Dubai, dan Filipina. Nah, selain itu juga Kurasu telah aktif untuk membagikan ataupun menyalurkan atau mendistribusi produk-produknya ke 25 negara melalui website Kurasu sendiri dan e-commerce, serta aktif di media sosial Kurasu itu sendiri untuk menyebarkan atau menyampaikan ide-idenya. Nah, dari channel ini sendiri, karena ada dua, tentunya akan berdampak kepada pendapatan Kurasu, jadi double income. Ketika barista ataupun staff berinteraksi di toko dengan memberikan pelayanan yang terbaik tentunya akan meningkatkan feedback yang baik juga. Selain itu juga Kurasu juga aktif untuk memasarkan produknya secara online sehingga banyak pelanggannya tetap bisa menikmati produk-produk Kurasu di berbagai belahan dunia seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu customer relationship. Yaitu pertama membangun komunitas dengan interaksi yang kuat saat di toko, yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer. Selain itu juga Kurasu berbagi cerita melalui media sosial mereka yang kuat sehingga semakin relate dengan pelanggan. Dan ketiga yaitu aktif berkolaborasi dengan komunitas. Nah, contohnya di sini ada salah satu komunitas lari di Indonesia karena lari juga sekarang sedang tren banget. Nah, di sini Kurasu masuk sebagai salah satu partner di di kegiatan atau campaign lari tersebut. Dan itu juga aku rasa memang selalu aktif untuk membagikan cerita-cerita mereka mengenai proses produksi mereka, kopi, teh, ataupun cerita-cerita
dengan customer mereka di media sosial. Sehingga dengan aktif bercerita di media sosial, tentunya pelanggan tetap relate selalu dengan Kurasu. Dan customer relationship yang baik ini tentunya akan meningkatkan loyalitas dari pelanggan. Ketika loyalitas bertambah, tentunya akan ada pelanggan-pelanggan tentunya akan kembali lagi untuk membeli produk Kurasu dan tentunya akan berdampak kepada pendapatan dari Kurasu itu sendiri yang semakin baik. Nah, selanjutnya itu revenue stream, biji kopi dan kopi bubuk. Selain itu juga ada teh seperti matcha, hojicha, dan artisanal tea. Kemudian ada peralatan kopi, untuk brew, minuman, dan makanan di kafe, dan merchandise. Nah, em, ketika key activity, key resources, value proposition itu berinteraksi dengan baik, tentunya akan meningkatkan nilai produk dari Kurasu yang tersalurkan kepada revenue stream ini. Nah, karena mereka telah berinteraksi dengan baik, tentunya akan berpengaruh kepada pendapatan dari Kurasu. Jadi, adanya interaksi-interaksi di beberapa elemen dari BMC itu sendiri tentunya akan mendorong ataupun meningkatkan pendapatan dan citra dari Kurasu itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu key activities ataupun kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan yang dalam menunjang keberlangsungan bisnis dari Kurasu, yaitu mengkurasi dan menjual produk kopi dan teh yang berkualitas, menjual peralatan kopi, operasional kedai kopi, manajemen platform online, dan membangun kemitraan. Key resources yaitu kopi dan teh berkualitas tinggi, barista dan manajer dan tim yang solid, desain kafe kurasi yang khas, dan platform online yang kuat. Nah, ketika key resources ini juga kuat, tentunya orang akan melihat nilai lebih dari kurasi itu sendiri. Dan lagi-lagi nilai-nilai yang ditawarkan tersebut tentunya akan semakin menambah loyalitas, menggait pasar-pasar baru yang akan berdampak kepada pendapatan dari kurasi. Nah, selanjutnya itu key partnership, yaitu bentuk kerjasama dengan mm, orang lain. Nah, di sini key partnership dari Kurasu, yaitu ada bekerja sama dengan pemasok kopi dan teh untuk memberikan kualitas terbaik kepada para pelanggan. Bekerja sama dengan lokal bakery yang berkualitas, bekerja sama dengan mitra, layanan marketplace dan pengantaran ataupun kurir, bekerja sama dengan mitra desain interior sehingga dari setiap kafe tetap menonjolkan gaya khas Kurasu serta partner roaster yang berkualitas. Nah, partnership ini tentunya sangat penting ya, karena di partnership ini sendiri tentunya akan menimbulkan risiko dan akan memangkas biaya karena bisa dibayangkan ketika Curaçao harus memiliki kebun di seluruh bagian dunia, misalnya uh, dari karena kopi-kopi yang dimiliki Curaçao ini juga tentunya dari berbagai belahan dunia yang berkualitas. Jadi ketika ada partnership yang lebih oke, ketika menjalankan partnership, tentunya akan mereduce cost-cost tersebut dan akan meminimalkan resiko seperti itu. Kalau contoh dari bekerja sama dengan mitra layanan marketplace, mungkin untuk di Indonesia, kurasa bekerja sama dengan Tokopedia. Nah, yang terakhir yaitu cost structure atau biaya-biaya yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh Kurasu, yaitu sebenarnya pertama biaya bahan baku seperti pemilihan biji kopi, teh, sirup, dan bahan makanan, biaya lokasi seperti sewa, auditor, dan maintenance kafe, biaya karyawan mulai dari staff, barista, manajer lainnya, biaya pemasaran seperti promosi digital, branding, dan pembuatan konten, serta biaya peralatan dan depresiasi seperti pada mesin kopi. Nah, tentunya untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas, yang niche-nya premium, tentunya akan membutuhkan biaya yang tinggi. Nah, disitulah uh, 8 elemen BMC tadi bekerja sama, berinteraksi, membentuk uh, nilai atau proposition value yang baik seperti itu dari Koraso. Karena ketika nilai yang ditawarkan itu memang baik, bagus, premium, tentunya cost dari eh, hal ini semua untuk menciptakan nilai yang luar biasa itu tentunya akan tertutupi.
Baik, sekian dari saya mengenai analisis IMC pada Kurasu. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengurangan. Akhir kata, izin pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.